warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Haikal Fakulia dari kelas 12B. Di sini saya akan membawakan informasi mengenai salah satu tokoh sastrawan Indonesia yang terkenal banyak di kalangan anak muda sekarang, Tere Lie. Bang Tere itu tidak terkenal. Yang terkenal itu hanya tulisannya. Darwis atau yang lebih kita kenal sebagai Tere Lie dilahirkan di sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya yaitu di Kota Lahat pada tanggal 21 Mei 1979. Darwis bukanlah seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Orang tuanya sehari-hari memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan dikaruniai banyak anak. Dia diketahui merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Tere Lie banyak menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Semasa menginjak usia masuk sekolah, ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kikim Timur. Kemudian, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMP Negeri 2 Kikim yang juga terletak di wilayah Kabupaten Lahat. Setelah mulai menginjak usia sekolah menengah atas, ia pun mulai keluar dari kampung halamannya untuk meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Selanjutnya, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dia mewujudkan mimpinya menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Sebagai seorang penulis novel yang erat kaitannya dengan program studi sastra, ternyata banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Tere Lie merupakan mahasiswa dari jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Namun, bagaimana awal mula Tere Lie terjun ke dunia tulis-menulis? Awal karirnya ketika dia masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, ia mulai menulis di beberapa media massa sebagai penulis lepas. Ia menulis artikel di majalah Gatra dan beberapa media lain seperti Kompas, Media Indonesia, Media Umat, dan Koran Tempo. Di media massa, Tere Lie lebih dikenal sebagai jurnalis. Namun, ia tidak merasa puas dengan karir jurnalistik yang dijalani. Sebagai seseorang yang sudah memiliki hobi menulis sejak kecil, Tere Lie tertarik untuk mengeksplorasi dunia tulis-menulis dengan genre yang lebih bebas. Oleh karena itu, pada tahun 2001, ia memutuskan untuk keluar dari karir jurnalistik dan berfokus menulis novel. Sebagai penulis novel yang sudah terkenal, ia telah meraih beberapa penghargaan sebagai dedikasi dan kerja kerasnya dalam menulis novel. Pada tahun 2007, Tere Lie berhasil meraih penghargaan Adikarya IKAPI untuk novelnya yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Selanjutnya, pada tahun 2014, Tere Lie berhasil meraih penghargaan Katulistiwa Literary Award dalam kategori penulis buku anak dan remaja. Penghargaan ini diterima Tere Lie atas novelnya yang berjudul Negeri Para Berdebah. Namun, sebelum berada seperti sekarang, ternyata Tere Lie pernah ditolak penerbit hingga salah bikin judul. Makin semangat menulis, saya sudah mulai ngirim ke koran-koran nasional seperti Tempo, Republika, Kompas. Tapi lagi-lagi nggak dimuat. 2005 saya merilis novel pertama tidak laku, novel kedua tidak laku, novel ketiga tidak laku. Panjang, Dik. Tapi dirinya tak pantang menyerah dan putus asa. Berkat kegigihannya, ia pun berhasil hingga bisa terkenal sampai sekarang. Bagi para penggemar, Tere Lie bisa dikatakan sebagai sosok yang cukup misterius. Pasalnya, dengan reputasinya sebagai penulis bestseller, hingga bahkan ada kisahnya yang sudah pernah diangkat ke layar bioskop, Tere Lie tetap tidak suka membagikan kehidupan pribadinya kepada publik. Tak jarang, ada beberapa orang yang menganggap bahwa Tere Lie sebenarnya merupakan seorang novelis perempuan. Padahal, nama asli dari Tere Lie adalah Darwis. Lalu, kok bisa ya dipanggil Tere Lie? Ternyata, itu ialah nama penanya. Ia memutuskan untuk menggunakan nama tersebut karena terinspirasi dari lagu India. Lagu India yang dimaksud rupanya muncul di dalam film berjudul Firzara. Jika diartikan, Tere Lie bermakna untukmu, untuk teman, kakak, adik, ibu, bapak, dan tetangga. Tapi di atas segalanya hanya untukmu. Tere Lie diketahui menikahi seorang perempuan cantik yang bernama Rizky Amelia. Dari pernikahan tersebut, Darwis telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama Abdullah Fasai dan Faiza Haskia. Penulis novel Tere Lie tak hanya dikenal masyarakat sebagai seorang penulis yang produktif, namun juga sosok yang aktif dalam kegiatan sosial dan beberapa organisasi masyarakat. Tere Lie dikenal sebagai tokoh masyarakat yang ramah, mudah bergaul, dan selalu meluangkan waktunya untuk membantu sesama. Pada tahun 2015,
Terelie terjun langsung ke dalam dunia politik dengan menjadi calon bupati Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Meskipun tidak berhasil dalam kontestasi politik tersebut, namun hal ini menunjukkan kepedulian Terelie terhadap kondisi sosial di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Di samping aktif dalam kegiatan politik, Terelie juga terlihat sering mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Tidak hanya itu, Terelie juga aktif dalam beberapa organisasi masyarakat, seperti Yayasan Cinta Anak Bangsa dan Komunitas Asik Belajar (KAB). Melalui Yayasan Cinta Anak Bangsa, Terelie memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu dan kurang terlayani, seperti anak pengungsi, anak jalanan, dan anak-anak di daerah konflik. Pengaruh pada pembaca karya-karya Terelie tidak hanya sukses memikat hati pembaca, tapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap mereka. Banyak pembaca yang merasa terinspirasi dan termotivasi setelah membaca karya Terelie. Bahkan, beberapa pembaca mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih introspektif setelah membaca novel-novelnya. Berikut adalah karya-karya yang dimiliki oleh Terelie.